Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi pendidikan. Kali ini saya akan membahas instructional design untuk model Brickman and More, di mana kita semua tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini sudah sangat tertinggal 125 tahun dari negara-negara maju yang lainnya. Coba teman-teman bayangkan seperti apa potret pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, untuk itu model instructional design yang akan kita bahas kali ini bisa menjadi referensi untuk kita semua dalam membuat sebuah konsep baru dalam dunia pendidikan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat cuplikan yang satu ini. Instructional Design, Brickman and More Model. Model Brickman and More khusus ditujukan untuk memandu dan mengelola produksi produk multimedia interaktif. Model Brickman and More adalah model pengembangan produk untuk interaktif video, multimedia, dan interaktif instruksional lainnya. Media interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, gambar bergerak, animasi, video, audio, dan video game. Sedangkan multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Model Brickman and More memiliki 6 kegiatan utama. Develop, analisis. Tahap analisis, manajer proyek mencoba untuk memahami tujuan sebenarnya dari proyek, menghabiskan waktu dan sumber daya untuk melakukan analisis alternatif masalah yang digunakan untuk memecahkan masalah melalui produk-produk multimedia. Desain. Tahap desain dimulai dengan penelaahan terhadap masukan yang dalam hal ini adalah aplikasi dokumentasi deskripsi dari tahap analisis. Develop. Dalam tahap pengembangan, seluruh proyek dijelaskan di atas kertas, di mana tujuannya adalah untuk membuat dokumen yang dapat diproduksi menjadi konten yang disebut dokumen producible. Produce. Tahap produksi adalah di mana manuskrip, papan cerita, karya seni, dan lain-lain menjadi media yang nyata. Author. Fase authoring adalah tempat subproyek digabungkan menjadi bentuk akhir, diuji dan di-setel sesuai dengan dokumentasi yang dibuat dalam fase sebelumnya. Validate. Produk multimedia dimasukkan melalui pengujian yang ketat untuk membuktikan bahwa media yang dikembangkan memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh sponsor proyek. Berikut ini adalah pengembangan model Brickman and More. Tahap-tahap pengembangan model Brickman and More. Pada tahap 1, diperlukan sebuah proposal perencanaan yang harus dianalisis sehingga dapat menyelesaikan deskripsi aplikasi. Sebagai evaluasi, buatlah checklist analisis. Pada tahap kedua, dari deskripsi aplikasi, dibuatlah desain yang sesuai, lalu buat bentuk aplikasinya. Sebagai evaluasi, buatlah checklist desain. Aktivitas desain meliputi elemen motivasional, media, strategi interaksi, dan metodologi evaluasi. Pada tahap ketiga, dari desain aplikasi, lakukan pengembangan. Apa yang harus diperbaiki, ditambah atau dikurangi. Dokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan produk, termasuk buku-buku, audio script, shop list, art and graphic rendition,
dan database pengaturan produksi. Pada tahap keempat, dari dokumentasi produksi, lakukan produksi aplikasi menjadi media video interaktif. Sebagai evaluasi, buatlah checklist produksi. Pada fase kelima ini, aktivitas authoring menggabungkan media individual menjadi produk lengkap atau jadi. Ada 3 sub-activity yaitu coding, testing, dan tuning. Pada tahap ke-6, lakukan validasi apakah produk sudah sesuai dengan tujuan. Buat laporan untuk melihat kondisi yang efektif dan evaluasi apakah tujuan sudah tercapai. Pengembangan produk multimedia interaktif membutuhkan tim dan manajemen yang baik agar hasilnya sempurna. Model Berkman and Moore ideal untuk perusahaan, bisnis, dan juga untuk pendidikan. Berikut ini adalah produk pengembangan model Berkman and Moore. Melalui pemeriksaan fase utama dari model Berkman and Moore, jelas untuk melihat bahwa tujuan keseluruhan dari model ini adalah untuk membantu manajer proyek pengembangan multimedia mendapatkan pandangan global dari proyek yang kemudian diikuti dengan proses yang menyebabkan efisiensi dan efektif produksi proyek media yang berkualitas. Nah, kalian sudah tahu kan tentang model Berkman and Moore? Jadi, model Berkman and Moore ini merupakan sebuah model yang berorientasi pada produk multimedia interaktif. Barang-barang yang kita gunakan saat ini dan sering kita jumpai seperti laptop, handphone, mesin ATM, dan lain sebagainya merupakan sebuah alat yang digunakan untuk belajar. Namun, saat ini manfaat dari barang-barang tersebut sudah semakin luas. Tidak hanya digunakan untuk dunia pendidikan saja, tetapi dapat digunakan dalam dunia bisnis. Model Berkman and Moore ini sebenarnya sudah dimanfaatkan loh dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk kurikulum nasional yang saat ini kita gunakan. Contohnya mobil SMK yang baru saja kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden kita, itu merupakan sebuah hasil produk yang memanfaatkan model Berkman and Moore. Oke, semoga pembahasan kali ini dengan saya dapat membawa manfaat besar untuk kita semua. Ayo, majukan pendidikan Indonesia untuk lebih maju lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?